أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wonten sanipun Bapak Kyai ingkang tansah kawula hormati, ingkang insyaallah tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dan adik-adik semua yang tercinta. Ingkang sepindah monggo kawula dherekaken sareng-sareng ngaturaken raos puja-puji syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Awit saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing injing menika kula panjenengan sami diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan tetap iman dan Islam, sehingga kula panjenengan sami dimudahkan melaksanakan ibadah wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi menapa yang kita lampahi sedaya menika wau pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun salam shalawat katuraken sedalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi panutan kula panjenengan sami ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing wonten ing yaumul kiamah. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, wonten ing enjing menika alhamdulillah kula saged sowan ngarsanipun panjenengan niki ngantos Ustaz Arif biasanipun niku nggih karena beliau sekarang sedang ada acara di Kutawuluh ya. Mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken mangke saged bermanfaat dumateng kula, khususipun yang bicara dan kemudian ingkang midhangetaken inggih pikantuk manfaatipun. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, biasa Pak Qorib kalau ngomong itu sukanya nopo, kita akan membahas tentang nopo, tentang hati utawi kolbu nggih. Karena kula panjenengan sami wis yuswane kebanyakan juga sudah di atas 50 tahunan nggih. Nek carane wong niku kudune wis menep. Wis menep niku napa, Bu? Nggih, wis menep niku tegese ya pikirane kudune wis istiqomah, ngoten nggih. Nah, sudah istiqomah bagaimana kula panjenengan sami mencari jalan kebaikan. Kalau sampun dingeteken wonten Pak Yai bahwa sebaik-baik orang itu adalah orang yang senantiasa ingat kepada hari kematian. Mila ngendikanipun Ali bin Abi Thalib menika, wahai manusia, sesibuk-sibuknya kamu mengurusi dunia, itu jangan sampai kesibukan kamu itu mengalahkan sibukmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki perlu menjadi napa nggih pengeling-eling kula panjenengan sami. Jadi kita jangan sampai kalah utawi sampai dikalahkan dengan mencari kesibukan dunia nggih. Jadi umure wis 50 taun ya ora usah mikir gawe omah tingkat sing dhuwur, kepengin duwe mobil 8, ora penting niku nggih. Nah, yang penting bagaimana kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kayak niku nggih. Karena wis tuwa niku masyaallah godaane banyak, sing dipikirake akeh, tapi banyak mikire kurang tindakane. Sebabnya apa? Tenagane wis kurang, nggih. Tenagane wis kurang, dahare ya wis kurang, napa-napa wis dikurangi gampanganipun nggih. Maka kita harus waspada kula panjenengan sami bagaimana menyibukkan diri untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ibadah, yang namanya ibadah niku mboten kudu
istilahnya napa nggih hanya salat berjamaah tok niku nggih mboten, sedekah tok nggih mboten. Jadi yang namanya ibadah niku perlu dipun mangertosi nggih kullu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal a'mali zahiran wa batinan. Ibadah niku sedaya pendamelan nggih, semua pekerjaan yuhibbuhullah yang dicintai dening Gusti Allah. Wa yarda dan diridhoi dening Gusti Allah, dicintai dan diridhoi. Minal aqwali wal a'mali dari perkataan dan perbuatan. Zahiran wa batinan, lahir dan batin ya. Niku semua adalah merupakan rangkaian-rangkaian yang disebut dengan ibadah. Nah niku nggih. Lah memang ada skala prioritas. Yang pertama dan utama ibadah niku bagaimana kula panjenengan sami nglakoni salat. Nah niku nggih, sebab salat niki menjadi awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Salat niku sing pertama-tama besok nggih dihisab utawa ditakokke dening Allah Subhanahu wa taala. Fa in fasadat sapa sing salate rusak fasada sa'iru amaluhu, rusaklah semuanya. Nah nggih, fa idza saluha tapi nek salate niku apik, saluha sa'iru amaluhu, maka semua amal perbuatannya itu akan dihitung baik. Tegese napa? Memang kita harus menjaga yang pertama nek panjenengan kepengin dadi wong apik niku pertama harus diperbaiki salatnya nggih. Terutama bapak-bapak menjaga salat jamaahnya ya. Salat jamaah niki penting. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita agar supaya ada di dalam kebaikan. Sebab ketika ini pun Allah Subhanahu wa taala as-sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nggih. Niki dadi pedoman kula panjenengan sami. As-shalah niki istilah kalimatnya kalimat makrifat. Sebab niku kalimat as-shalah niku ono nganggo alif lam. Nggih cara bahasa pondoke niku kalimat makrifat. Nggih. Jadi kalimat yang sempurna. Kalimat yang sholat niki sing dimaksud niku nek menurut ahli tafsir adalah sholat yang dilakukan sesuai dengan Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat wajib itu sebaiknya ada di masjid. Sholat wajib sebaiknya banyak yang tahu dan kalau bisa ada yang belum tahu kita beri tahu. Ayo niku, nggih. Jadi niki untuk sholat wajib sebaiknya ada di masjid. Nah, untuk perkara-perkara yang sunnah niku sebaiknya ada di rumah. Nah, niki nggih. Niki penting kangge pengertian kula panjenengan sami sebab yang namanya perbuatan baik itu akan bisa terlaksana diawali dengan salat yang baik. Kayak niku nggih. Baiklah Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Anas ya yang artinya kurang lebih bahwa suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku putrane sedo ingkang asmanipun Zainab nggih. Jadi kagungan garwa asmanipun Zainab, kagungan putra asmanipun Zainab. Nah, putranipun menika putra-putri sing sering gerah-gerahan, sering sakit-sakiten. Terus kemudian mendahului Rasulullah dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala. Sedo nggih. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nderekaken putranipun ya ke makbarah mau dikubur itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajahnya pucat nggih. Wajahnya pucat sangat khawatir nggih. Tetapi ketika setelah Kang putra menika dipun sareaken niku pulang dalam keadaan wajah yang cerah. Nah, mila saking menika lajeng para sahabat niku sami nyuwun pirsa nggih sebab Rasulullah niku adalah teladan. Apapun perbuatannya, apapun tindakannya, apapun sikapnya, apapun yang dia rasakan niku semua dipirsani dening para sahabatipun. Dan kalau sudah seperti itu sahabat pasti bertanya, "Ya Rasulullah, kalau wau panjenengan nalika ndherekaken kamputul dareng makbarah niku kok pucet ra karuan, kaya gemeter." Kaya niku nggih. Tapi lajeng nalika kondur kok wajahe cerah niku enten napa? Nah niku nggih. Lalu Rasulullah itu menjawab,
aku ki kuatir karo anakku mengko nalika dene kowe engko dikubur kuwi sebab sing jenengane kuburan. Kuwi sapa bae sing mlebu ning kuburan. Artinya orang itu dimakamkan, mesti engko bakal dijepit karo kuburan. Lho niku nggih, dijepit oleh tanah. Padahal jeritanya wong sing dijepit karo tanah niku suaranipun nggih. Dan alhamdulillah manusia ini tidak mendengar. Itu ceritanya adalah jeritan orang yang dijepit di dalam kubur niku suaranya minal maghribi ilal masriki. Dari ujung timur sampai ujung barat dunia niku sami midhangetaken makhluk-makhluk yang lain kecuali manusia. Maka tidak heran Rasulullah menika wau ketika nderekaken putrane niku pucate ra karuan. Nggih. Dados wis gemeter ya pucat kepriwe engko nek anakku kiye tekan kuburan dicepit karo kuburan. Mergo apa? Mergo saking dosa-dosane. Tetapi kemudian keluar kok cerah. Nah niki nggih, sebab Rasulullah itu memang banyak mukjizatnya nggih. Mukjizat Rasulullah niku ribuan. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah niku bisa melihat kondisi orang yang ada di dalam makbaroh. Bisa mendengarkan suara orang-orang yang ada di kuburan. Nggih. Suatu ketika kan nanti Rasulullah liwat di kuburan Baqi niku ada orang yang lagi menjerit-jerit padahal dia orang yang beriman ahli sholat. Menjerit-jerit kenapa? Lalu ditanya para sahabat, iki wong biyen lagi neng dunya kuwi ora bisa jaga najis. Ini nggih, tidak menjaga najis sehingga ketika dia itu masuk dalam makbaroh disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah pada waktu itu menanamkan sebatang pohon dan kemudian dari tanaman itu kemudian mengurangi dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dados saking hadis menika kita pendet pelajaran bahwa setiap manusia niku nanti pasti akan kembali kepada asalnya. Asalnya manusia menika dibikin dari tanah. Min sulalatim min tin, dibuat dari adonan tanah, maka dari tanah ini akan kembali kepada tanah. Lah dari tanah niku dikatakan bahwa tanah niku ibune menungsa sapa bae, manusia siapapun itu ibunya adalah tanah. Lah karena dia itu ibunya wis suwe lunga, ya niku nggih, kita sudah lama pergi, maka ketika pulang ya bari nang ibune wis suwe ra ketemu, maka ketika pulang biasanya wong wis suwe ra ketemu langsung dirangkul, langsung dipeluk. Bagi orang-orang yang beriman maka kembali ke dunia, kembali ke makbaroh, kembali kepada ibunya akan mendapatkan pelukan kasih sayang. Jika dia pulang dengan membawa dosa maka akan dipeluk dan akan dijepit. Nah, masya Allah niki nggih, naudzubillahi min dzalik ya. Kenapa kita harus membahas masalah menika nggih? Kita supaya persiapan nggih. Niki Bapak Yai ngendika supaya kita itu persiapan. Hidup kita itu adalah penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kadang-kadang kula panjenengan sami ketika kehilangan nggih. Memang bedanya Rasulullah kali awake dhewe niku ngoten, menghantarkan dia ada rasa khawatir, rasa sedih. Tapi sedihnya Rasulullah bukan apa-apa. Sedihnya bukan mengko nek kembali ke dunia itu Subhanahu wa taala. Nah, awake dhewe kadang-kadang ketika itu sedih ngapa? Bapaknya meninggal sedih ngapa? Lagi engko sing golek duit sapa? Yang dikhawatirkan urusan dunia masih seperti itu. Nggih, ibuke meninggal lagi mengko sing arep ngopeni putrane sapa, misalnya begitu, nggih. Nah, ini bedanya kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita dalam pertemuan semacam ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kita saling mengingatkan, nggih. Terutama sing ngomong niki ya napa supaya kelingan terus, supaya bisa mempersiapkan dirinya menghadapi al-maut ya. Sebab nek mati niku biasa, sing mboten biasa niku setelah kita meninggal, ketika kita nanti ada di dalam makbaroh. Karena ingkang namanya kuburan utawi makbaroh menika adalah
manzilatul ula. Jadi kuburan itu rumah pertama kita itu nanti ada di alam akhirat. Jika di manzilah pertama, di rumah yang pertama ini panjenengan kok lulus, kok jenengan mendapatkan keenakan, maka panjenengan berarti dalam makbaroh dalam keadaan istirahat panjang. Istirahat panjang maksudnya wis ora usah duwe kuwatir, wis pokoke garis sare sing enak kepenak nunggu datangnya hari kiamat. Tetapi kalau di manzilah pertama niki wau panjenengan kok di situ tidak lulus, Masya Allah, nggih, naudzubillahi min dzalik. Maka selama hidupnya di makbaroh ini dia sudah sibuk, sangat sibuk. Karena apa? Dia selalu ada dalam kegelisahan. Di sana diperlihatkan karena tempatnya nanti panjenengan di akhirat itu di mana? Yang mendapatkan gambaran, mendapatkan pandangannya bahwa nanti setelah saya di sini saya akan mendapatkan surga, maka akan jadi tenang. Tapi nek engko kuwi lho besok kuwi panggonane ning kono. Wah, masyaallah ya. Di sana karena apa? Di dalam makbaroh ini sudah tidak lagi ampunan. Nggih. Maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nanti memandang hari yang akan datang ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saniki mumpung egun awak egun sehat egun sempat, monggo kita pikirkan nggih. Jadi kita hendaknya selalu mempersiapkan diri, jangan sampai kalau panjenengan sami nanti menghadap kepada Allah justru dengan penuh dengan dosa. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, saya akan sampaikan lah kepriwe carane Pak Qorib supaya nyonggeng go tekane akhirat kok bisa mendapatkan keselamatan, dosa-dosa yang bisa dihapus ya. Maka para ulama sudah merangkum nggih. Merangkum tegese niku ngringkes kira-kira apa supaya awake dhewe niku setiap hari itu dosa-dosa, meskipun kita punya dosa tapi dosa kita selalu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Maka yang pertama ibu-ibu, setiap saat setiap waktu itu hendaknya kita senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi panjenengan itu sama imam sama Pak Kiai selalu dibimbing membaca Sayyidul Istighfar nggih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta nggih. Niki adalah merupakan Sayyidul Istighfar. Ketika kita membaca Sayyidul Istighfar betul-betul panjenengan resapi, dimasukkan di dalam hati ya, karena ini fadilahnya luar biasa. Sapa wonge sing maca Sayyidul Istighfar esuk engko awane kok meninggal dakhalal jannah. Sore-sore maca Sayyidul Istighfar dibaca dengan sungguh-sungguh, maka ketika dia meninggal malam harinya umpamanya, maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi membaca istighfar ini adalah salah satu cara kula panjenengan sami itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Sebab nek kula nyuwun pirsa kali panjenengan, kira-kira panjenengan iki nggih niki jujur mawon, jenengan ngibadah karo menghindari maksiat angel pundi Bu? Dan nggih ya, kita melakukan ibadah dengan menghindari maksiat, kira-kira sing paling angel sing ndi Bu? Ya? Menghindari maksiat, pinter ibu saniki pisan nggih. Jadi sing ibadah kuwi gampang nggih, ibadah itu lebih mudah, tapi menghindari maksiat itu sangat sulit. Wong awake dhewe kaki jagongan kaya niki mawon bisa terjadi maksiat. Nggih mboten? Ibu-ibu batin kaya mbok kayu kaya geremang masjid mesti ajeg kaya rukuhe ya kaya banjing dinggo ora kaya ora liyane. Misalnya kayak niku nggih. Niku. Kita kadang-kadang batin niki hati kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak juga sama. Ya meskipun kita ada dalam majelis ilmu ya, padahal majelis ilmu itu luar biasa Bu. Saya sampaikan nggih Bu nggih, fadilahnya orang yang mengikuti ngaji di masjid itu sama dengan mendapatkan pahala orang haji dan umroh dengan sempurna. Jadi mboten sembarangan Bu. Orang yang mendapatkan pahala haji dan umroh itu ada beberapa. Di antaranya orang yang mendatangi majelis taklim atau mendatangi pengajian di
di masjid. Ini dari segi fadilah luar biasa ya. Terus ibu-ibu, karena kita itu sulit untuk menghindari maksiat dan lebih mudah beribadah, maka kita kalau pinter maksiat ya kudune pinter njaluk ngapura. Wis pinter napa gawe maksiat tapi ngapura jarang. Nggih. Nah niki. Padahal bahayanya orang yang berbuat dosa ngendikanipun Rasulullah, nggih, innal abda iza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Seorang hamba apabila dia berbuat dosa, ya, maka tertorehlah satu titik hitam di dalam hatinya. Nah, fa in huwa naza'a, tetapi nek dekne kuwi kok terus menghindari wastaghfaro dan beristighfar, sukilat, maka kemudian bersih kembali. Nah niki nggih. Fa in zada zida fiha hatta takhlu qalbi. Akan tetapi nek dene kuwi maksiat mau ngrenengi urung sempat istighfar wis ngrenengi maning. Nah niku nggih terus. Nah niki nggih. Maka kemudian hatinya orang yang seperti ini akan menjadi hitam kelam. Ngendikanipun Rasulullah paring dawuh, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla balarona ala qulubihim makanu yaksibun. Bahwa sesungguhnya yang menutupi hati manusia itu adalah karena perbuatannya sendiri, yaitu perbuatan dosa. Wong angger duwe salah kok nganti ora gelem njaluk ngapura, niku maka akan bertumpuk-tumpuk. Nah niku nggih. Maka setiap saat ibu-ibu nggih, ketika kita bermaksiat di siang hari, kandikanipun hadis Rasulullah, Allah itu menunggu hambanya itu mohon ampun di malam hari. Nek dia bermaksiat di malam hari, Allah masih menunggu panjenengan minta maaf di siang hari. Nah niki nggih. Jadi Allah itu selalu membuka pintu tobat kepada siapapun, ya, baik siang maupun malam. Nggih. Makanya ibu-ibu yang pertama, karena kita wis ngakoni lah terus terang kadang-kadang awake dhewe niku ora betah angger orang ngrasani ya Bu ya, ora betah. Niku angger ngrasani niku biasanya nikmat ya Bu ya. Apalagi banyak orang wis niku nggih, biasanya si A mulai buka ngrasani si B, oh iya bener gue. Nyung yo ngerti niku. Oh, aku malah wingi si anu. Duh, akhirnya napa? Ya, maka sekarang diistilahin napa Bu? Gosip ya Bu ya. Semakin digosok semakin sip. Masalah niki nggih. Lah niki, makanya kita jangan sampai kula panjenengan sami pinter gawe dosa ning ora pinter njaluk ngapura. Nah niku nggih. Nah, apalagi dosanya dosa besar. Kalau dosanya besar harus kita senantiasa meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan kepada panjenengan, lha kepriye Pak Qorib nyong anggo dosane ku gedhe ya. Dosane nyong jan gede banget ki. Kira-kira diapura apa ora? Nah niku nggih. Nah, itu ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah niku didatangi oleh sahabatnya, orang Badui. Seorang Badui ini habis baru saja melakukan dosa besar. Nyung ora nerangke dosane apa, nggih, tapi wong niki dalam keadaan pucat takut sowan karo Rasulullah. Saya ini baru saja melakukan dosa besar. Ya, terus bagaimana? Apakah dosa ini saya akan diampuni? Nggih, sampai wong niki terbata-bata saking wedine karena dia tidak bisa menahan nafsunya sehingga dia terpaksa melakukan dosa besar. Lalu Rasulullah dengan tersenyum dia mengajarkan sebuah doa. Nggih, dongane pripun? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Nggih. Sampun hafal sedaya Bu, Pak? Oh, dereng. Kepengin ngapalaken mboten? Nggih, saring-saring nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u
min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Gampang nggih Bu nggih? Gampang nggih? Ya. Kita ulangi lagi nggih Bu nggih? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali wa rahmatuka arja indi min amali. Bareng-bareng. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Mari. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Mari. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Benawal sering? Len? Nggih, saya terjemahkan dulu nggih. Nah, maksudnya pripun niku? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Nggih. Artinya bahwasanya ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan ampunanmu itu adalah lebih luas daripada dosa-dosaku. Tegese napa? Segede-gede ini dosane menungsa niku iji gede rahmate Gusti Allah. Niki nggih. Nah, wa rahmatuka arja indi min amali. Estunipun rahmatipun panjenengan ya Allah, nggih. Arja indi langkung saged kula arep-arep timbangane amale dhewek. Ini nggih. Maksudnya napa? Awake dhewek niki ora bisa ngendelna amale. Salat be urung khusyuk, nggih. Bola-bali kan kaya niku nggih. Sedekah ya urung sepiraha. Ini nggih, ya. Jadi awake dhewe niku ora bisa ngarep-arep ana wong sing niku cerita bahwasanya napa nggih merasa dirinya ini apa amalnya itu sudah sempurna. Nah, orang-orang yang mengandalkan amalnya ini adalah orang yang keliru. Jadi awake dhewe meskipun amalnya sudah banyak itu tetapi tidak bisa diandalkan. Amale dhewek urung karuan bisa tekan maring Gusti Allah. Tapi kita yakin bahwa rahmatnya Allah pasti sampai kepada kita. Niki nggih. Maknane napa? Panjenengan meskipun keadaan imani mungkin lagi madan melorot, niku ya. Imani lagi madan melorot. Meng masjid ya madan awang-awangen. Nek Pak Kiai orang ngoprak-oprak ya mangkate ya mbuh ki nyong mangkate grodo riko karo Pak Kiai apa pancen butuh ngono ngerti nggih. Nah, tapi meskipun keadaan iman itu sedang tipis, aja ngasih panjenengan tidak ngarep-arep rahmate Gusti Allah. Nggih. Apapun keadaannya, rahmat Allah tetap kita arep-arep. Niki, karena rahmatnya Allah lebih bisa kita andalkan timbangane ngamale dhewe. Di samping kita berusaha untuk menyempurnakan amal-amal kita, tapi jangan lupa kita senantiasa minta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin amal kita belum tentu bisa sampai, tapi rahmatnya Allah pasti sampai kepada kita. Nggih. Maka Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Awsa'u niku saka tembung apa luas, maksudnya lebih luas. Terus rahmati Gusti Allah niku luar biasa. Nah, ampunannya Allah juga sangat luar biasa. Mengingat awake dhewek niki setiap saat, setiap waktu sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ada kalimat moga-moga Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal mau ya nyuwun sama Gusti Allah muga-muga awake dhewe niki diberi rezeki dening Allah, ditampa taubate dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, ketika sahabat Rasulullah niki nyuwun pirsa kali Rasulullah, lalu diajarkan kamu berdoalah Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja'indi min amali. Coba baca 3 kali. Nah, dibaca sampai 3 kali. Ketika dibaca 3 kali Rasulullah mengatakan sesungguhnya dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dosanya gede apa cilik, Pak? Bu? Dan yang kafir cilik ora tau gawe dosa gede lah Pak Korib ya. Lah dosa cilik tapi yang ditumbuk-tumbuk kira-kira dadi akeh apa ora? Lun, coba panjenengan muhasabah mulai dari menstruasi pertama ibu-ibu, bapak-bapak mulai dari mimpi yang pertama. Kita itu amalnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baiknya, amal buruknya sudah dicatat. Ditumbuk-tumbuk mulai balik sampai hari ini kira-kira dosanya sepira. Niku nggih. Nah, makanya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja'indi min amali. Niki sebaiknya banyak dibaca, terutama di waktu-waktu mustajabah. Nggih, waktu mustajabah di antaranya yang didhawuhake dening Allah Subhanahu wa taala itu wabil asharihum yastaghfirun wonten surat Dzariyat, yaitu ketika di waktu sahur niku menjelang waktu imsak. Niku waktu sahur namanya. Anak ada yang ngomong waktu sahur mesti wayahe madang gitu. Maksudnya waktu sahur itu adalah nama waktu di mana kula panjenengan sami didhawuhi kon padha njaluk ngapura karo Gusti Allah. Nah niku nggih. Jadi disempatkan meskipun ini tidak wajib ning eman-eman nggih. Aja ngasih urung tahu blas waktu sahur jenengan khususon mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh niki nggih. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana kita memohon ampun, membaca istighfar untuk apa? Agar supaya nanti ketika kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memiliki dosa. Yang kedua, niki waktune gari 15 menit nggih. Ada 9 sebetulnya, tapi cukup saya sampaikan 2 saja nggih. Mudah-mudahan dengan 2 saja ini nanti menginspirasi nggih, membuka semangat kula panjenengan sami untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana orang nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak memiliki dosa. Yang kedua adalah orang yang senantiasa ridho ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata orang itu ketika menerima musibah niku alhamdulillah nopo muring-muring Bu. Muring-muring. Ketika kita dapat musibah itu biasanya berkeluh kesah nopo istighfar Bu. Biasanya berkeluh kesah. Ngerintih, ngertos ngerintih. Nggih. Kademen niku ora astagfirullahaladzim tapi aduh itu namanya berkeluh kesah nggih. Nah biasanya orang terkena musibah itu sukanya berkeluh kesah ya, karena niki diambil dari surat Al-Baqarah nggih. Allah paring dawuh bahwasanya am hamsibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dhara'u wazulzilu hatta yaqulu rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah nggih. Ora gampang kowe iki arep entuk swargane Gusti Allah sedeng kowe iki urung diuji kaya dene wong-wong sing dhisik-dhisik ya, seperti orang-orang yang terdahulu. Mereka ditimpa musibah, ditimpa kekurangan, wazulzilu digoncangkan hatinya. Nah niku hatta yaqulu rasulu walladzina amanu, sampai pengikutnya Rasulullah itu mengatakan mata nasrullah, kapan pitulungane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi hampir-hampir saja putus asa. Karena saking apa? Karena musibah ini saking beratnya.
Tapi kemudian Allah menjawab, Allah inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, pertolongan Allah itu dekat itu bagaimana caranya? Ketika kita ridho menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sing dimaksud ridho niku napa sih? Ridho kan gampang diomong nggih. Ridho kepala sekolah ana jenenge Ridho. Ridho putrane Pak Mukmin ya nggih. Lah, ridho yang dimaksud di sini itu apa? Kula panjenengan sami itu bisa menerima takdiripun Allah yang buruk, yang pahit. Menerima takdir Allah yang pahit dengan apa? Dengan rasa yang manis. Ketika kita mendapatkan musibah, rata-rata itu berkeluh kesah. Tapi bagi orang yang beriman dan tahu bahwa ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengatakan hadza min fadlillah. Jadi Rasulullah kalau dapat ujian itu dia ucapkan apa? Hadza min fadlillah. Ini adalah fadilahnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sekarang nek panjenengan mendapatkan ujian dari Allah itu harus berpikir positif. Panjenengan diberi sakit, ya. Tahukah panjenengan ketika panjenengan diberi sakit, apa keistimewaannya orang diberi sakit? Yang pertama, ketika panjenengan diberi sakit itu membuat diri kita itu kepribadiannya menjadi lebih baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit dia ucapkan Astaghfirullahaladzim. Jadi rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Angger lagi sehat bae, ploposan nggih, akeh duwite, awake sehat. Wis kementak kementus niku nggih. Sulit untuk rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita sakit, jadilah kita orang yang rendah hati, orang yang patuh, orang yang merasa dirinya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Nah ini yang pertama, keistimewaannya orang yang bisa ridho menerima takdirnya Allah yang tidak baik. Ya, sebab kenapa kita ingat firman Allah dalam surat Sajdah ayat 21, walanudziqannahum min adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Jadi tidaklah aku timpakan, tidaklah aku merasakan sakit di dunia yang sedikit ini saja. Ini merupakan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar nanti di akhirat. La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali tegese napa? Supaya awake dhewe kuwi tobat. Nggih, jenengan sirahe mumet, esuk-esuk wis mubeng-mubeng. Ya umah kok jadi mubeng dewek ngapa ya? Ambene ngeti-ngeti jempali dewek ya Bu ya. Nah, ini apa? Mengingatkan agar kita itu segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan satu hal yang kemudian mengembalikan kita sehingga kita itu lebih baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang diberi musibah, orang terkena sakit itu adalah orang yang sedang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ampunan. Karena sakit itu merupakan satu kafaroh. Kafaroh dari dosa-dosa kita. Nggih. Jadi nek jenengan sakit kok ridho, maka sakitnya akan menjadi kafaroh. Menjadi penebus dosa-dosa kita. Lho niki nggih, keistimewanya seperti itu. Saya sering sampaikan kepada panjenengan, saya ingatkan bahwa orang yang sakit itu akan didatangi 4 malaikat. Yang pertama akan mencabut tenaganya, mencabut kekuatannya. Yang kedua akan mencabut cahayanya. Yang ketiga akan mencabut apa? Akan mencabut kenikmatannya. Yang keempat akan mencabut dosanya. Nggih, saben dina wong laran iku dosane dibuang ke laut. Nggih. Karena kalau orang itu sudah sakit niku panjenengan pikirane ming loro. Nek ora mari mesti mati. Lho niku masalahe. Nggih. Ngendikanipun Rasulullah bahwa hambaku ini adalah hamba yang terkasih.
maka sebelum dia meninggal dia diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya untuk apa? Diberi sakit adalah untuk supaya dia diampuni dosa-dosanya. Ya, supaya dibuang dosa-dosanya di dunia. Maka ketika panjenengan mendapatkan musibah, merasakan sesuatu yang tidak enak, kita merasakan betapa ini sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik saya sakit di dunia daripada sakit di akhirat. Ya ning dunya gunana tambahane begitu di akhirat abadan abidin. Ya masalah nggih, kesakitan itu akan selamanya. Maka kita disakitkan merupakan siksa kecil di dunia sebelum siksa besar dari akhirat. La'allahum yarji'un, tegese wong iman iki gon cepet-cepet pada njaluk ngapura karo Gusti Allah, pada pasrah bali maring Gusti Allah. Nah niku nggih. Nah, ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena tidak memiliki dosa. Sudah diberikan sakit di dunia dan dia ridho. Ketika dia disembuhkan oleh Allah, maka dikembalikan kesehatannya, iso nyambut gawe maning, dikembalikan kenikmatannya, mangan juga enak, sarwo sarwi enak. Nah niku nggih. Nah, dikembalikan lagi apa? Cahayanya yo bagus maning nek biasanya wis mari. Ana niku nggih. Tapi sakitnya dosanya tidak dikembalikan. Maka orang yang habis terkena musibah itu diharapkan pribadinya menjadi berubah. Oh, bar sakit saiki Masya Allah ning masjid sregep banget. Ya, sedekahe saiki luwih akeh. Ya, anak program apa masjid dia selalu tampil nomor 1. Ini nggih, kenapa? Karena dia ketika sakit itu sudah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya punya nih cerita sedikit Bu nggih. Saya punya teman masih muda. Suatu ketika dia itu sakitnya sakit perut Bu. Wis lara weteng poke nguling-nguling kowe jarine wetenge koyo dikrowes-krowes. Di tengah-tengah kesakitannya dia kelingan karo Gusti Allah, ya Allah. Manami kula ajeng dipundhut nggih kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan ya Allah. Nek kula diparingi mari ya Allah, maka saya akan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Wong agin lara nang dunya piye larane kaya kiye, ngunyung nang akhirat kaya ngapa larane. Nah, kaya niku nggih. Sehabis berdoa seperti itu lalu disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah nggih. Begitu disembuhkan sampai hari ini yang namanya sholat jamaah dia tidak pernah telat. Kalau dia sudah mulai jam 11 itu hidupnya sudah mulai gelisah. Nggih, dia pekerjaannya seorang bengkel. Nggih, angger jam 12, wayahe jam 12, wayahe arep asar. Kuwi dilalah ujane napa? Pasene akeh sing teka. Nggih, wis ditunggu-tunggu kate esuk ora teka, bareng arep duhur pada gemruduk teka. Lho niku nggih diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kowe jare arep sregep maring masjid. Ki saiki pasene akeh. Piye? Masjide apa gaweane? Niku nggih. Tapi si orang ini konsisten. Wis ben gelem nunggu yang ngono ora gelem nunggu yang Allah. Kewajibane nyong saiki dipanggil karo Gusti Allah nyong sowan maring Gusti Allah, nyong salat dingin. Masya Allah. Dan dibuktikan ternyata pelanggannya pun tidak pergi. Mereka rela menunggu malah melu-melu mangkat maring masjid. Ayo pengen lagi maring masjid. Ya, pasien-pasiennya ikut ke masjid. Alhamdulillah. Loh niki nggih. Jadi ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan, maka kemudian dia laksanakan ibadah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh niku nggih. Jadi inilah yang dimaksud dengan ridho. Ketentuan yang pahit itu dirasa manis. Kenapa manis? Karena dengan kita diuji oleh Allah, kepribadian kita menjadi lebih baik. Ya, dosa-dosa kita diampuni. Nah niku ya. Jadi kita memiliki ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian setelah diuji kemudian dia tawadu, maka kata Allah, kata Rasulullah bahwasanya orang yang tawadu man tawaddu'a rafa'ahullah. Sapa wonge sing tawadu maring Gusti Allah, nggih, maka dia akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih.
Dadi ngesuk angger panjenengan gerah diparingi ujian, apa ucapannya Bu? Napa? Diuji pripun? Alhamdulillah napa muring-muring? Nah, ya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza min fadlillah. Ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpositif thinking, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah juga paring dawuh bahwasanya wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Ora nana musibah, ora nana sesuatu yang tidak mengenakan yang datang kepada diri kita, menimpa diri kita kecuali biidznillah, karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rencananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, kita sudah matur setiap saat raditu billahi robba wa bil Islam bidina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi raditu billah itu syahadatnya hati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggih. Kalau kita sudah ridho, raditu billah, apapun yang terjadi dalam diri kita itu semua adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ridho. Ora perlu nyalah nangan ngene. Kadang-kadang orang terkena musibah salah na kanan, salah na kiri, ya. Disalahkan tetangganya, salahkan anaknya, salahke bapake, salah na ibune. Nah ini ku nggih. Sing repot niku disalahna sambel Ibu. Jenengan di kebangetan banget. Masak wetenge lara jare karena sambel. Sambel niku sengsarane ra karuan, nggih Bu nggih. Sambel diulek-ulek karo jenengan. Wis bar diulek-ulek saiki dipangan. Barang dipangan disalahna gara-gara mangan sambel wetenge lara. Lho, dosane apa sambel wis diulek-ulek, wis di napa? Dirajang-rajang ego disalahaken masyaallah, nggih. Niki. Jadi kenapa kita sakit? Karena ini adalah dosa-dosa kita. Nggih. Nah, barang siapa orang yang sudah seperti ini, sehingga orang ini yang keempat akan memiliki kepekaan. Kepekaan apa? Gampang mulat saliro, gampang deleng salahe dewek. Nggih. Wong niku kadang-kadang kan angel deleng salahe dewek. Nggih mboten? Rumangsane awake dhewe niki paling apik, ya. Sebanegara iki yang paling apik. Nah, ngerkai Allah kali anu niku nggih. Nah, kita kadang-kadang mudah menyalahkan orang lain. Orang yang mudah menyalahkan orang lain berarti dia itu sulit untuk mencari kelemahannya diri sendiri. Wong angger ora iso ndeleng awake dhewek, alane dhewek, tidak mungkin akan bisa melihat kebaikan orang lain. Nggih napa nggih? Iya. Kalau orang itu nggak bisa melihat kejelekan sendiri, semua orang di hadapannya itu jelek. Wong maring masjid niku apik mboten? Apik nggih Bu nggih? Tapi gandeng ora seneng, dia tidak bisa melihat kejelekannya diri sendiri. Wong sing maring masjid diundang piye? Loh, padune kae ben jarane wong alim. Loh, nggih mboten? Niki karena dia tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Harusnya datang ke masjid ya. Alhamdulillah tanggalnya wis tayang maring masjid ke ya. Nyong urung tayang masjid. Nah, misalnya begitu. Kita harus bagaimana mengoreksi diri sendiri. Wis jenengan wis tayang maring masjid niki bahaya lagi nggih. Jadi bahayanya orang berbuat baik niki juga jenengan harus tahu Pak, kedah waspada. Orang yang sering sudah bisa melakukan perbuatan baik, kadang-kadang nafsune kuwi napa nunggangi. Nafsune nunggangi karena nafsu itu merasa dirinya lebih sempurna daripada yang lain. Jenengan wis sregep lalu sing ora sregep jenengan paido, jenengan elek-elekna lah. Gue ngapa wong kayak tahu mari masjid ora, misalnya kayak gitu nggih. Nah ini secara tidak sadar kadang-kadang menimbulkan kesombongan di dalam diri kita. Dan terus pripun carane? Ketika kita itu sudah bisa berbuat baik, ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan niku entuk kesaenan niku matur mawon kalih Gusti Allah. Ya Allah, saya berterima kasih. Kau berikan izin, kau berikan kemudahan untuk aku bersujud kepadamu. Loh niku nggih. Jadi kita maturi langsung karo Allah, kita berterima kasih karena kita sudah bisa sudah diberi kesempatan untuk berbuat
berbuat baik. Nggih, supaya ini tidak ada sombong. Maka ketika panjenengan mengucapkan alhamdulillah, jangan lupa juga membaca istighfar. Nggih. Subhanaka amripun teng surat Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afajam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah niki nggih. Jadi fasabbih bertasbihlah. Wasabbih bihamdika dan kamu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kemudian yang ketiga wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kalau kita sudah bisa melakukan kebaikan, tetap panjenengan iku harus ditutup diakhiri dengan membaca astagfirullah. Nggih. Wong bar salat disunahkan kita membaca istighfar minimal tiga kali. Kenapa? Karena dengan membaca istighfar itu kebaikan saya, itu kita akui bahwa kebaikan yang kita lakukan menika semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa imanin jenengan, kekuatan imanin jenengan, merasa kebaikan kekuatan kita, bukan. Kebaikan yang ada dalam diri kita itu adalah karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan muncul kepribadian yang baik. Nah, orang yang seperti ini insya Allah nanti akan menghadap kepada Allah juga dalam keadaan husnul khotimah, akhir kehidupan yang menyenangkan, akhir kehidupan yang membahagiakan, sehingga ketika nanti kita dalam makbaroh benar-benar menikmati istirahat panjang. Ini nggih. Nang dunya ngurusi dunya tek diurusi sibuk, akhirate ora diopeni, engko sibuke ora meneng-meneng, ning akhirat tambah sibuk. Wah niki ya, Masya Allah, kudune gari leren malah igun sibuk ngurusi apa? Karena dosa-dosanya banyak. Nggih. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini udah pukul 6 nggih. Malih napa sampun, Bu? Malih? Iduh, temenan. Ikhlas niki. Nggih. Nah, yang terakhir nggih, saya tambah satu lagi. Bagaimana supaya kita itu nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan bersih, tidak memiliki dosa. Nah, yang ketiga ini mari kita tingkatkan amal soleh. Amal soleh itu amal kebaikan. Jenengan ora susah njaluk ngapura, tapi tetaplah kita berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita jaminkan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Rasulullah memberikan petunjuk begini, bahwasanya man shola bardaini dakhalal jannah. Kita itu hendaknya ya bisa mengansurasikan diri ya. Asuransi ngertos, Bu? Asuransi niku tanggungan masa depan. Nggih, sak ditatengi petugas asuransi mboten? Asuransi pendidikan, asuransi masa tua ini nggih, enten nggih. Jaminan masa tua, asuransi pendidikan, jaminan pendidikan. Suka ngurat yang bayar dewek dibayarke karo asuransi. Nanti nggih. Nah, kula panjenengan sami mari kita asuransikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngendikanipun Rasulullah, man shola bardaini dakhalal jannah. Sapa wonge sing jaga salat jamaah, salat wajib 2 waktu dingin, bardaini, ada yang mengatakan salat subuh dan salat asar. Nggih. Nah, niki kok bisa selalu berjamaah istiqomah dakhalal jannah. Panjenengan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena kebaikannya dia berjamaah. Nggih, terutama menjaga sholat jamaah subuh. Niki, subuh niki adalah waktu yang paling jahat. Maka panjenengan harus kalahkan waktu ini dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngendikanipun Rasulullah, sapa wonge sing esuk-esuk wis maksiat maring Gusti Allah, maka sehari itu dia tidak bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Esuk-esuk wis ora jamaah, esuk-esuk wis ngangluh. Seawan panjenengan niku ora diopeni. Panjenengan niku hari itu ngapa-ngapa nyambut gawe niku sarwu-sarwi ora kepenak. Dodolan ora payu-payu, namana dodolan cocok regane ora cocok barange. Cocok barange ora cocok regane. Lho, berarti gesek terus. Niku, ya. Kita itu kan kadang-kadang niku nopo ya dihadapkan kepada satu kesulitan. Sing kesulitan niku kadang-kadang juga aneh. Panjenengan arep butuh duit, ya Pak ya. Butuh duit. Kadang-kadang ana sing didol, sing tuku ora ana. Duitnya teka apa ora? Nun? Ya, ana sing didol, sing tuku ora ana. Dadi duit mboten? Mboten dadi duit. Duite ana, sing tuku ana, barangnya ora ana. Oke, Kang, nyong butuh nganu ge. Duwe apa ora? Wah, ora duwe lho kuwe. Ora dadi duit mbok kan? Ana warung buka toko, Bu. Badhe tumbas brambang enten. Oh, mboten enten niku. Aduh. Lah ora nana ya ora dadi ora dadi duit. Kan ngoten. Jadi kadang-kadang kita gesek serba tidak gatuk, serba tidak kebenaran. Karena dia tidak menjaga waktu subuh. Nah, niki nggih. Jadi bangun tidur panjenengan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sudah berbaik. Jadi jangan sampai bangun tidur ngangluh. Nggih nggih. Aduh sikile nyong lara temen. Aduh denggule nyong. Oh nggih. Kalau pagi-pagi panjenengan sudah berkeluh kesah, sama saja panjenengan itu sedang menghujat Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan padahal sudah dibangunkan. Nggih, diparingi bisa mirsani. Masih diparingi apa? Waktu untuk menikmati hidup. Kudune kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan pertama sudah terjadi, jenengan insyaallah salatnya akan terjaga juga. Kita akan mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri qabla subhi, ya khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Ya, jadi menunggu waktu dari iqamah sampai azan ada 2 rakaat yang khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Loh, Masya Allah. Niki, maka sholat jamaah di waktu subuh ini pahalanya luar biasa. Nih, jadi jangan sampai ketinggalan di waktu subuh. Waktu subuh ini waktu yang luar biasa. Tapi ini penjenengan bisa mengalahkan waktu subuh, maka insya Allah akan mendapatkan dunia seisinya, lebih berharga. Nah ini terus panjenengan sami, mari kita jaga waktu subuhnya. Ketika waktu subuh bisa dijaga, insya Allah jamaah zuhur, jamaah asar, jamaah maghrib, jamaah isya itu akan sangat mudah. Jadi man sholat bardaini dakhalal jannah, jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga niki 2 waktu, jangan sampai ketinggalan, maka kamu akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jaminan menungsa kalau jaminan Allah niku kuat mana kira-kira? Ya, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah itu ora tahu nyulayani janji, ora kaya menungsa. Nggih. Menungsa jare arep gawe jaminan dijaluk jaminane jarene napa? Wah, perusahaane bangkrut. Kenang apa? Kenang corona misalnya begitu nggih, masyaallah. Tapi kalau Allah itu tidak pernah nyulayani janji, ya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Nggih, niki mawon rumiyin ibu-ibu, bisa kita teruskan waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih ketemu lagi nggih Bu nggih. Bapak-bapak, untuk supaya kita punya motivasi, semangat kayak niku nggih. Semangat tapi untuk beribadah. Nggih, sapa wonge sing banyak memperhatikan Allah, kata kuncine, siapa saja yang banyak memperhatikan Allah, maka Allah akan mengutus manusia untuk memperhatikan kita. Loh niki nggih. Wis pokoke pikirno Gusti Allah. Ya, ketika kita memikirkan Gusti Allah, maka urusan-urusan besar kita nanti yang menangani Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menungsaki urusane ming sing sepele. Nandur pari ming nancepna tok, begitu nancepna tinggal bali, tinggal turu, ngerti-ngerti wis dadi pari. Nggih mboten? Ya. Kita buka warung kan ming buka tok, sapa sing nekake pembeli? Nah,
urusan besarnya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh untuk apa? Senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sapa wong sing senantiasa tawakal kepada Allah, maka dia akan diberikan mahrojan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya, min amri yusra, ya. Dan kemudian yang ketiga, mamanya taqillaha yukafir anhu sayatihim yu'dzim lahu ajra. Orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, keburukan-keburukannya akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Amin Allahumma amin. Nggih, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anjilir rahmah ala ahli kubur ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni Allah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.